Yang lah intinya sih gini, karena gue tuh dari keluarga tentara ya, jadi kakek gue jenderal bintang 2 segala macam, jadi gue tuh sangat dekat banget dengan militer lah gitu, keluarga. Di keluarga gue pun yang semangat juang 45-nya tinggi juga, mereka juga sangat-sangat sedih sekali. Karena kalau misalnya kita ke Kalibata, Taman Adi, kita tuh kadang suka ya maksudnya nyekar gitu, kayak maafin kami bilang gitu. Apa yang udah lu perjuangin ternyata kok selama ini malah korupsi makin tinggi, koruptor juga jadi di mana-mana dan segala macam. Jadi menurut gue negara kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang harus diingat juga, negara tidak baik-baik saja bukan berarti roda ekonomiannya juga dirusak dengan ya kemarin ada penjarahan dan segala macam. Jangan ISG langsung turun, semua saham hancur segala macam. Itu kan jadi rugi di kita kalau buat gua. Jadi kalau menurut gua tetap semua kegiatan seni harus tetap dilakukan. Bedakan karya seni sama yang harus tetap dilakukan, kegiatan yang sehari-hari harus dilakukan. Jadi kadang juga ada orang yang kayak, oh lu berarti lu nggak bersuara lantang, nggak turun, nggak apa segala macam, berarti lu nggak cinta sama negara segala macam. Nggak gitu juga menurut gua gitu. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing, punya keluarga, punya istri juga segala macam, ya kan, kayak gitu. Gua mendukung banget, makanya gua sempat posting juga di feed gua bilang bahwa gua sangat mendukung dengan demo, tapi gua ngerasa bahwa ingat ya kita pernah mengalami peristiwa 98 di mana teman-teman minoritas kita semua terjadi di pantai dan segala macam. Tapi memang menurut gua kadang-kadang beberapa komen ataupun kemarin ya bahasa-bahasa dari pemerintah kita tuh kayak kurang PR aja gitu loh, kayak candaan tongkrongan gitu loh, tau gak lo maksud gue? Kenapa ya gitu ya? Gue pikir kayak ini kenapa sih mereka gitu? Gue jujur aja sih gitu, kayak pengen nanya sebenarnya sih sama mereka. Soalnya gue nggak ada yang kenal. Tapi semakin lucu nggak sih ngeliat pemerintah sekarang mungkin dari sebelum-sebelumnya kan kayaknya udah. Kalau merasakan pasti jelas itu sih. Nggak mungkin nggak ada yang ngerasain gitu menurut gue kayak gitu. Cuman gue tuh ngerasa bahwa kayak gue karena gue masih sangat cinta sama negara gue sendiri ya. Gue sempet posting di feed, gue bilang, oh gue jadi susah untuk mencintai negara ini, bukan negeri ya. Kalau negeri gue nggak bisa, gue pasti tetap cinta karena negeri kita semua ini. Tapi kalau negara, gue ngerasa ini semuanya yang di dalam ini selalu ada intrik-intrik gitu. Either sebenarnya mereka sebenarnya tetap, gue tuh selalu punya pikiran positif terus gitu. Mungkin mereka sebenarnya baik, cuma cara komunikasinya aja kayak nggak bagus gitu. Mau nyampaikannya nggak bagus gitu. Cuman ya berita tiap minggu ada lagi yang masuk, ada ya gitu lah. Menurut gue kayak kayak gini banget perasaannya udah mati gue gitu. Ya gue berharap negara kita sembuh ya gitu. Capek men, gila. Maksud gue kalau udah sampai ada orang bilang gaji saya dikit mas, saya jauh-jauh ke Jakarta cuma mau nonton mas, terus itu menurut gue kayak tega sih. Miris lah, gila lu. Misalnya anggap ini mah paling, misalnya anggaplah UMR gitu ya, gajinya segitu, nabung nih dari berapa bulan, terus jadi nggak jadi nonton. Terus anggaplah artisnya bilang, oke, besok atau lusa kita bikin di mana. Belum tentu dia punya ongkos untuk menuju tempat itu lagi. Mungkin gitu ya. Boleh setuju, boleh tidak. Juga gue pokoknya nggak pernah mau menyalahkan apa-apa, karena sampai sekarang, sampai detik ini nih, masih banyak yang ribut nih di antara sama musisi dan ya kayak gitu. Dan gue tuh kalau ditanya, gue selalu bilang bahwa gue menghargai semua keputusan, yang tapi harus diingat nih, ribut-ributnya kita nih yang kasihan orang-orang yang fansnya kita kasarnya gitu sebenarnya. Terus Mas Wiki, ini kan lu sendiri kan anak dengan konten seperti itu, karena menurut gue dengan statementnya dia gitu, karena menurut gue emang harus ada orang seperti Ferry Irwandi yang emang berani ngomong apa adanya aja gitu ya. Karena nggak usah di Indonesia deh, dimanapun orang yang berani vokal banget ke sebuah instansi itu, menurut gua dia udah ngambil resiko 70-80% untuk nekat aja gitu. Nah menurut gua, tapi memang harus ada yang seperti itu. Kalau ditanya gua mendukung pernyataan Ferry Irwandi atau enggak, gua setuju, karena menurut gua
orang-orang seperti itu justru yang menurut gue jarang ada di Indonesia gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Dan apa yang diomongin sama dia, gue rasa dia adalah salah satu orang yang benar-benar nyata, berani untuk ngelakuin apapun yang dia stand up for his opinion, tapi demi cintanya sama negara ini gitu. Dan dia orang pinter loh, bukan orang sembarangan. Oke, kemarin di festival musik sendiri kan ada beberapa permasalahan yang bikin beberapa musisi mundur, sedangkan Ya. Kak Winky memutuskan untuk tetap perform. Ya, Alasan dari Kak Winky sendiri apa? rada panjang dikit nih, nggak apa-apa ya. Jadi kalau gua sebenarnya pertama gini, gua belum ngobrol secara personal sama Ucup ya. Sebenarnya kenapa in the first place dia menerima ya Freeport untuk bekerja sama dengan mereka ataupun sub company di bawahnya gitu. Yang dimana kita tahu isu itu sebenarnya lagi panas dan juga lagi ditentang sama kita semua seperti itu gitu ya. Cuman terlepas dari itu, kalau gue pribadi, gue ngerasa ada dua kenapa gue tetap manggung. Karena nomor satu adalah gue menghargai kontrak yang sudah ditandatangan. Buat gue, ketika lu udah kontrak, kayak misalnya gini deh, gue ambil contoh paling gampang ya, gue kontrak film. Terus di dalam film itu, oke, gue udah tanda tangan semua gitu. Terus tiba-tiba di dalam film itu, di dalam kontrak film itu ada tulisan, ada pasal misalnya Winky rela untuk beradegan panas dengan lawan mainnya tanpa terkecuali. Terus tiba-tiba pas lagi gue berjalan, gue bilang kayak, gue nggak mau nih, gue nggak mau cium-ciuman, nggak mau buka baju atau apa gitu. Tapi kan lu udah tanda tangan, harusnya kalau profesional sih lu mau aja gitu. Nah kalau di band, gue kurang ngerti, karena kalau di DJ itu pasal-pasalnya sama yang band punya tuh beda. Karena setahu gue band emang kadang ada beberapa katanya sih yang kemarin gue baru denger, mereka tuh emang ada kayak pasal-pasal kayak bener apa. Kalau gue salah maaf ya, cuman gue denger Efek Rumah Kaca tuh ada tulisannya tidak mau bermanggung di sebuah event ataupun festival yang berhubungan dengan ini gitu. Nah kalau yang lain gue nggak tahu. Cuman mungkin yang bikin kecewa kemarin pada teman-teman pada mundur tuh kenapa kok Ucup kan anak tongkrongan kita juga ya, bukan orang yang 1-2 kali baru bikin festival, emang kayak gini nih nongkrong kita kenal semua. Kenapa mungkin nggak ngomong dari awal? Jadi beberapa band yang emang vokal menyuarakan itu merasa mungkin tertipu soal itu, makanya mereka cabut. Nah makanya gue bilang sebenarnya kemarin itu sangat berbahaya karena menurut gue itu jadi memecah belah musisi. Yang sebenarnya menurut gue musisi itu semuanya berkarya, cuma sampai akhirnya gue ngerasa bahwa akhirnya ada sesuatu yang jadi akhirnya ini pecah